Ipong Muklisoni yang telah mengalami pengerusakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Adapun tempat-tempat yang dirusak yaitu Kecamatan Jedes, Kecamatan Sambit, Kecamatan Balong, Kecamatan Siman, dan Jenangan. Kurang lebih sekitar 50 baliho yang dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita harus menyadari bahwa di dalam konstelasi politik pilkada ini hendaknya berlaku asas fair play. Ini menandakan bahwa dengan adanya pengerusakan terhadap baliho calon Bapak Ipong Muklisoni, ini menandakan bahwa kubu-kubu sebelah ketakutan dengan kemunculan Bapak Ipong. Sehingga kami menghimbau selaku tim kuasa hukum, apabila di kemudian hari masih berlanjut dan kita menemukan oknum-oknum tersebut, akan kami proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk itu, mari kita junjung tinggi sportivitas di dalam kompetisi pilkada pada tahun 2024 ini, sehingga menunjukkan kedewasaan berpolitik yang beradab. Kita tidak akan melakukan hal yang serupa. Untuk itu, kami sekali lagi tekankan, mari kita berkompetisi dengan beradab, mengedepankan adab, sopan santun, dan tawaduk selaku umat manusia yang beragama. Saya kira itu mungkin teman-teman bisa melihat kondisi di lapangan sejumlah baliho yang telah dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Kemudian langkah berikutnya ada upaya yang pertama, Pak, langsung proses hukum atau ada setelah kejadian itu, Pak? Setelah kejadian kami rasa kita tidak akan mengikuti irama mereka, karena sama saja kita akan menjadi orang bodoh dan orang yang tidak beradab. Untuk itu kami mengedepankan adab. Monggo, silakan bagi mereka yang tidak beradab untuk merusak semua, dan kami hanya bisa akan menunjukkan bahwa kami orang-orang yang mempunyai etika sopan santun dan adab. Saya kira Pak, upayanya supaya tidak terjadi lagi seperti apa, Pak? Ya, kita akan mengawal. Jadi pada prinsipnya dengan kejadian ini kami akan mengawal pada jalur-jalur di mana pemasangan itu. Pertama, koordinasi dengan para PAC atau kader-kader Nasdem yang ada di wilayah pemasangan. Tidak hanya Nasdem, semua kader. Iya, semua kader, semua relawan yang ada di barisan Bapak Ipong Muklisoni. Ini akan kita mulai awal. Apabila terjadi lagi terhadap pengerusakan dan tertangkap tangan, jangan salahkan. Kami akan tuntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Bertanggung jawab pemasangan baliho ini untuk diperbaiki. Nah, dan alhamdulillah udah mulai sore tadi udah diperbaiki, mulai siang tadi. Mungkin dan yang memperbaiki itu yang menggembirakan masyarakat sendiri yang berada di sekitar gambar tersebut, yang tahu dan mungkin mereka simpati sama saya, ya diperbaiki. Rasanya dari 50-an yang dirusak, terus sekarang ini sudah ada 20-an yang diperbaiki. Nanti saya kirim video-videonya sebagian proses perbaikan tersebut. Yang kedua, saya sama dengan Pak Dudi tadi, saya mengimbau kepada seluruh pendukung saya tidak usah balas dendam.
tidak usah melakukan hal yang sama kepada pasangan lain atau calon yang lain yang juga pasang gambar. Kita ikuti saja cara-cara yang beradab, cara-cara yang benar di dalam berkontestasi di dalam pilkada ini. Orang pilkada ini kan mencari pemimpin yang baik. Mencari pemimpin yang baik itu kan caranya juga harus baik, kan begitu. Jangan pengecut, ya itu kan pengecut namanya itu kan ya. Jangan pengecut. Ya kita tidak tahu siapa yang melakukan itu. Tetapi saya lihat polanya itu sama dan cepat sekali. Dalam tempo semalam itu kalau nggak salah. Itu ada 50-an kita punya dalil itu dirusak itu ya. Dirusak. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita akan terus. Jadi proses pemasangan dalil akan terus kita laksanakan dengan mungkin kita sertai pengawasan lah supaya bisa ketemu dengan siapa yang merusak tadi, begitu Pak Didi ya. 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 Saya rasa itu tambahan dari saya. Ya Bismillah, sekali layar terkembang kita surut untuk berpantang. Ini jalan terus ya kan. Apapun yang terjadi kita jalan terus ya.